Selamat datang teman-teman, selamat sore, selamat siang menjelang sore kali ya. Kita masih akan menunggu sampai mungkin kira-kira 10 menit, 5 menit atau 10 menit lagi ya. Kita sambil menunggu eh, teman-teman yang lain, atau rekan-rekan kita yang lain yang akan segera join. Mungkin teman-teman pemuda bisa ajak lagi teman-temannya yang lain yang belum join. Sambil nunggu, aku akan bacakan rundown-nya ya, teman-teman. Jadi nanti akan ada pembukaan, lalu kita akan doa pembuka, lalu kita akan masuk ke materi, masuk ke sesi tanya jawab, lalu closing statement, doa penutup, dan foto bersama. Boleh dibantu lagi untuk mengajak teman-teman yang lain yang belum join. Eh, Teman-teman, kita juga sudah menyediakan background bagi teman-teman yang mau nunjukin wajah-wajah cantik gantengnya. Bisa di open cam, bisa dimunculin mukanya, terus bisa pakai background dari kita yang udah kita share di grup ya, teman-teman.
Kita akan mulai webinar kita di 2 menit ke depan. Oke, baik. Ini apa ya dibilangnya? Selamat siang menjelang sore aja kali ya. Selamat siang menjelang sore, teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom webinar Tansel Skopem dan KPPR di tanggal 27 November 2022. Ya, sebelumnya perkenalkan mungkin untuk teman-teman sepantaran. Untuk teman-teman dari KPPR pasti udah kenal, saya Maria. Saya sebagai host untuk webinar kita di sore hari ini. Sudah hadir juga bersama kita moderator webinar kita kali ini dengan Nita dan juga sudah ada narasumber kita Dr. Krisna Mayansari, spesialis kedokteran jiwa. Iya, selamat sore moderator dan narasumber. Iya, Sore, iya. Selamat sore. Mudah-mudahan teman-teman dan rekan-rekan kita yang lain bisa segera join ya. Baik teman-teman, sebelumnya aku mau membacakan lagi untuk rundownnya. Aku bacakan sekali lagi. Jadi tadi kita sudah melewati pembukaan. Kita akan masuk ke doa pembuka, lalu masuk ke materi, lalu sesi tanya jawab, closing statement, doa penutup, dan foto bersama. Baik, kita akan mulai. Kita akan masuk ke doa pembuka untuk webinar kita. Mengenal stres dan depresi, apakah sama atau berbeda? Mari teman-teman, rekan-rekan semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, selamat sore ya Tuhan, kami sangat ucap syukur, kami sangat bergembira karena pada saat ini kami dapat kesempatan untuk mendengarkan materi dari Dr. Krisna ya Tuhan mengenai depresi, mengenai stres. Biarlah apapun yang kami dapatkan hari ini tetap menjadikan kami sebagai alat ucapan syukur untuk
bisa kami dapatkan materi ini, kami sangat bersuka cita kau telah menghadirkan Dokter Krisna di antara kami. Biarlah apapun yang diberikan Dokter Krisna ini berasal daripadamu saja. Tapi juga untuk teman-teman atau rekan-rekan kami yang mungkin sedang dalam perjalanan dan ingin segera join, kita juga kau berkenan untuk berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak, dalam namamu kami berdoa untuk syukur, haleluya, amin. Amin, baik. Kita akan masuk ke materi. Untuk masuk ke materi, saya persilakan Dokter Krisna. Ya, saya ambil alih dulu ya Maria ya. Ya, terima kasih Mar atas kesempatannya. Sebelumnya, Shalom semuanya. Selamat siang menjelang Shalom. sore. Halo, selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung. Selamat datang di acara webinar Tansos dan Komisi Pemuda kita pada 27 November pada sore hari ini dengan tema stres dan depresi. Apakah berbeda atau sama? Nah, nanti Dokter Krisna yang akan menjelaskan ya. Mungkin eh, sedikit perkenalan dulu aja juga. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum mengenal. Saya Mita, saya dari Komisi Kesehatan dan Sosial, dan tentunya masih bergabung juga di Komisi Pemuda GKP Jemaat Bogor. Ya, eh, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Maria tadi, kita sekarang masuk ke sesi materi, habis itu nanti ada sesi tanya jawab ya, teman-teman nanti akan dipimpin sama saya. Sebelum mengawali, mungkin saya mau membuka sedikit aja nih ke teman-teman. Mungkin teman-teman udah apa namanya sering dengar ya stres, depresi, mungkin sering nggak asing lah dengan kata-kata itu ya teman-teman. Terus ada juga mungkin teman-teman nggak asing kalau ada yang bilang stres atau depresi itu berhubungan sama minimnya kerohanian, lemahnya iman gitu ya. Tapi kita nggak membahas secara alkitabiahnya ya saat ini. Kita mau membahas dari sisi keilmuannya gitu. Tapi izinkan saya untuk membuka sedikit, buka Alkitab sedikit ya. Di situ ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga mengalami yang namanya stres atau ke arah depresi gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca setelah acara ini ya, ada Nabi Elia. Nabi Elia ini merasa ingin cepet-cepet apa dipanggil Tuhan, ingin cepet-cepet meninggal aja gitu. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Terus ada juga Nabi Yeremia ya. Nabi Yeremia ini mengutuki kelahirannya sendiri gitu. Nanti teman-teman juga bisa baca di Yeremia 20 ayat 14 sampai 15. Terus ada lagi nih, mungkin teman-teman yang sering baca Alkitab mungkin lebih tahu ya daripada saya. Kalau teman-teman buka surat di Perjanjian Baru, di surat-surat di Korintus, di situ Rasul Paulus merasa terbebani dengan pelayanannya yang begitu keras sehingga dia merasa kehilangan harapan. Nah, teman-teman mungkin bisa baca di 2 Korintus 1 ayat 8. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat ya kalau seorang nabi, seorang rasul pun bisa merasakan yang namanya stres atau depresi ya. Apalagi kita juga sama ya, seorang manusia biasa, manusia yang punya rasa emosional gitu ya. Nanti mungkin Dokter Krisna yang akan menyampaikannya secara keilmuan ya. Nah, untuk itu langsung aja ke acara inti ya, Maria, kita ke apa namanya? eh, se- Sebelumnya kita mau mengenal Dokter Krisna lebih jauh ya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi, Dokter Krisna Mayangsari, spesialis kedokteran jiwa ini berpraktik di RSUD Dokter Kasbullah Abdul Majid di Kota Bekasi. Berpraktik juga di Rumah Sakit Taman Harapan Baru Kota Bekasi dan di Klinik Utama Infinity Semanan Jakarta Barat. Itu sedikit profilnya dari Dokter Krisna. Mungkin langsung saja waktu dan layar saya persilahkan kepada Dokter Krisna.
Terima kasih untuk moderator Mita dan juga untuk tadi MC ya Maria. Jadi semoga saya tidak salah Maria dan Marta menyebutnya benar ya Maria dan Mita sekarang. Saya senang sekali atas kesempatan yang telah diberikan dari GKP Jemaat Bogor untuk di sore hari ini kita memberikan waktu spesial untuk belajar bersama tentang kesehatan jiwa. Dan temanya juga saya senang sekali karena mengangkat tema yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Tidak terasa bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 2 tahun. Dan kita, Perhimpunan Psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa di Indonesia, sudah membuat penelitian selama pandemi 2 tahun ini. Datanya bisa dilihat bahwa dari orang-orang di seluruh Indonesia yang sudah melakukan self-assessment atau swab periksa, didapatkan 75%-nya mereka mengalami masalah psikologis. Dan ternyata dari masalah psikologis tersebut, 3 dari 4 orang mengalami masalah depresi. Dan kalau kita lihat angkanya dari tahun pertama adanya pandemi sampai sekarang, yang mengalami masalah depresi jumlahnya semakin banyak. Bahkan 50% dari mereka yang mengatakan adanya masalah depresi mengatakan ada perilaku melukai diri sendiri atau self-harm. Dan juga ada yang mengungkapkan lebih baik mati saja atau punya ide untuk suicide. Tadi juga moderator sudah menyebutkan adanya tokoh di Alkitab yang memiliki masalah depresi ya. Bahkan beberapa, tidak hanya satu. Apalagi kita yang masih human being, yang masih manusia. Faktor depresi ini atau faktor stres memang banyak dipengaruhi oleh berbagai situasi, tidak hanya dari satu faktor saja. Oleh karena itu, saya Dr. Krisna Mayangsari, psikiater, ingin membahas di sini, belajar bersama dengan teman-teman dan sharing tentang stres dan depresi. Sepertinya serupa tapi sama. Oleh karena itu, kita mau bahas apakah kedua hal ini sama atau berbeda. Dan sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin cek ombak gitu ya bahasanya tentang awareness atau tingkat kesadaran dan pengetahuan Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini. Cukup menjawab di kolom chat. Apakah ya atau tidak bahwa depresi hanya dialami oleh perempuan? Ya, silahkan jawab di kolom chat. Mari, mari, mari. Ada 2 nih sudah masuk. No, 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 no. Ya, lagi. Ini pesertanya saat ini sudah bertambah, jadi saya harap teman-teman juga bisa ikut partisipasi di sini jawab. Yes. Stop. Saya tutup ya. Benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Pandu positif bahwa depresi tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki dan perempuan bisa mengalaminya. Mau cek ombak lagi? Ingin kuis lagi teman-teman? Kalau mau, Mau. ya kalau mau kita Boleh. boleh ya, akan Boleh. tes lagi nih ya. Pertanyaan kedua, kalau tadi depresi tidak hanya dialami oleh perempuan, artinya laki-laki juga bisa mengalami. Pertanyaannya adalah apakah jumlahnya lebih banyak pada perempuan? Silakan jawab yes or no. Dokter Irin sudah menjawab ya tadi di sini. Oke. Ada yang yes tanda tanya. Oke, ada yang no. Nah, ini jawabannya bervariasi. Silakan, saya masih tunggu untuk teman-teman memberikan pendapatnya. Apakah pada depresi ini perempuan lebih banyak yang mengalami dibandingkan laki-laki? Oke, saya tutup ya. Stop. Ternyata jawabannya perempuan itu lebih banyak mengalami depresi atau kondisi gangguan suasana perasaan
ketimbang laki-laki. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat ini ada data dari WHO di tahun 2022 secara global di seluruh dunia. Bahwa benar perempuan laki-laki bisa mengalami, tetapi untuk sepanjang usia kehidupan seseorang, mulai dari masa remaja sampai lanjut usia, jumlah populasi pada perempuan, ini yang warnanya biru navy, dia lebih tinggi kalau dibandingkan dengan laki-laki. Dan masalah kesehatan jiwa itu bisa dialami oleh siapapun. Tadi dari gender sudah, laki dan perempuan sudah jelas. Kemudian dari usia, dari masa kanak, remaja, usia muda, sampai dengan usia lanjut. Tidak dipengaruhi juga oleh yang namanya latar belakang seseorang. Artinya semua kita bisa terdampak, baik dari status sosial ekonomi, yang tinggi, yang rendah, latar belakang pendidikan, kemudian dari suku, agama, atau apapun, kita semua bisa terdampak untuk mengalami masalah kesehatan jiwa. Dan tapi benar, tadi moderator juga sudah menyebutkan, kita mau membahas gangguan depresi ini secara medis ya, secara kedokteran gitu, secara biologi. Artinya memang tingkat keimanan seseorang itu tidak menjadi dasar atau patokan pada kita untuk mengalami masalah kesehatan mental. Nah, itu hari ini kita mau membahas ada 4 bagian besar. Pertama, definisi atau arti dan cara membedakan antara stres dan depresi. Lalu mau lebih spesifik nih, kita mau mengenal tanda dan gejala atau symptoms dari kondisi depresi. Yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan seseorang lebih rentan untuk mengalami masalah depresi. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara, strategi, atau bantuan yang dapat diberikan untuk mencegah bahkan mengatasinya. Kalau kita bicara mengenai stres, kita harus tahu dulu bahwa stres ini asal katanya dari bahasa Latin yang artinya adalah keras ya. Dan semakin bertambahnya zaman atau perkembangan tahun, kekerasan ini tuh maksudnya diartikan dengan adanya kesulitan atau penderitaan. Dan ternyata stres itu sendiri hal yang sebenarnya wajar dialami oleh setiap kita manusia yang masih hidup, merupakan bagian yang dikatakan alami atau natural dialami oleh manusia selama masih hidup di dunia. Dan bahkan stres ini sebetulnya menuntut kita untuk bisa beradaptasi atau bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada. Lalu kalau kita belajar lebih lanjut bahwa ada istilah dari stres ini sendiri kita bedakan menjadi 2. Stres yang masih dalam kondisi batas wajar atau normal namanya adalah eustress. Tetapi dia bisa juga menjadi distress. Ini yang sudah menjadi gangguan, distress. Pada kondisi eustress, contohnya kalau kita dapat promosi nih dalam pekerjaan, naik kelas gitu ya, atau ujian mau kenaikan kelas, pindah rumah atau beli rumah yang baru, menikah, ini suatu hal yang besar dalam kehidupan kita, dari yang single, berumah. Sebenarnya ini masuk dalam kondisi yang memang ada dalam kehidupan setiap kita. Makanya ini masuknya dalam eustress. Jadi kalau kita mau membandingkan dari lamanya waktu antara yang eustress, distress, durasi untuk yang eustress ini atau stres yang justru baik, biasanya jangkanya pendek, nggak lama. Tapi kalau sudah menjadi distress, kan jangkanya lebih panjang. Bisa pendek atau akut, tapi juga bisa panjang, bisa lebih lama. Pada kondisi eustress, ini merupakan tantangan bagi kita. Jadi pada saat kita mendapatkannya itu suatu hal yang challenging, sehingga kita bisa mengelola. Tapi pada kondisi distress, misalnya nih, tidak bekerja, kemudian mengalami kehilangan orang yang disayangi, kedukaan itu tidak hanya sebatas pada orang, tapi juga pada momen, situasi. Kehilangan kesehatan karena sakit yang kronis mungkin, ada terlibat dalam masalah hukum, ini
menjadi berlebihan dan sulit untuk dikelola. Sehingga tadi untuk mencari solusi dari situasinya pun akan lebih sulit. Pada kondisi eustress, emosi kita ini di satu sisi ada yang namanya khawatir, cemas ya, which is masih normal, tapi di sisi yang lain ini ada perasaan yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang membuat kita justru lebih tertantang untuk melakukan hal baik. Pada kondisi distress, siapa sih yang suka tidak bekerja, tidak punya penghasilan? Siapa sih yang suka kalau kehilangan orang yang dikasihi atau kehilangan momen? Tentu perasaannya menjadi panik, kemudian menjadi cemas, menjadi sedih dan tidak berdaya. Jadi ini tidak ada perasaan yang sebaliknya seperti pada saat kondisi eustress yang menyenangkan. Dan untuk performa kerja pada kondisi eustress, justru motivasi kita makin naik nih, makin percaya diri, dan produktivitas kerja kita atau prestasi akademik kita jadi naik. Kalau mau ujian dan saat kita mempersiapkan diri belajar dengan baik, tentu nilai kita akan baik. Pada kesehatan tidak terlalu berdampak, bahkan bisa lebih baik. Mengapa? Karena pada saat kita mau menikah contohnya, kita jadi lebih rajin apa? Oh, lebih rajin olahraga, lebih rajin menjaga pola makan kita yang sehat, supaya nanti pada saat pakai baju, misalnya ya pada saat kita lagi photo session, oh iya badan kita tampak sehat, perutnya nih jadi lebih langsing mungkin dan sebagainya. Jadi ada hal yang bisa dijadikan motivasi atau tujuan. Ini pada kondisi eustress. Tapi pada kondisi yang distress, ini menyebabkan gangguan tidak hanya pada kesehatan fisik, mungkin jadi sudah mulai ada gangguan tidur, gangguan makan, termasuk juga kondisi kesehatan mental kita. Tadi perasaan yang sedih atau tidak berdaya, panik yang berlebihan. Sehingga rasa percaya diri, motivasi atau semangat kerja kita pun menjadi turun. Bahkan produktivitas juga menurun. Dan kalau saya mau tanya sama teman-teman, jawab lagi di kolom chat, depresi masuknya ke yang eustress atau yang distress? Silahkan tulis di kolom chat. Silahkan menjawabnya. Depresi masuknya ke yang mana nih dari dua kolom ini? Distress, benar. Semuanya sepakat ya. Menjawab distress. Benar semua, sudah pintar-pintar. Tepuk tangan lagi. Bahwa depresi masuknya ke dalam kondisi yang distress. Mengapa? Karena depresi adalah gangguan jiwa atau mental yang masuk gangguan emosi atau suasana perasaan ditandai dengan 3 tanda berikut ini yang utama. Kita sebut sebagai trias. 1, perasaan atau mood yang sedih. Sedihnya itu bukan sedih yang sesaat ya, tetapi berangsur-angsur setiap hari ada, berlarut-larut, kemudian dalam jangka waktu yang lama. Minimal adalah 2 minggu. Dan pada anak atau remaja sebenarnya tidak hanya sebatas pada sedih, bisa juga perasaannya jadi lebih mudah marah atau lebih mudah tersinggung, lebih irritated gitu, lebih irritable. Tanda yang kedua dari depresi adalah, ini istilahnya keren banget, anhedonia. Artinya adalah ketidakmampuan seseorang untuk merasakan kenikmatan atau ketidakmampuan seseorang untuk bisa merasakan hal yang dahulu menyenangkan baginya. Jadi kalau ada kegiatan yang biasa dikerjakan, contohnya hobi, itu kan suatu hal yang menyenangkan ya. Tapi pada kondisi depresi, orang tersebut sudah tidak lagi bisa merasakan kesenangan saat melakukan hobi. Ini adalah anhedonia. Dan tanda depresi yang ketiga lainnya adalah rasa lelah. Lelah, lemah, letih, lesu, lunglai, 5L ini dirasakan. Padahal tidak melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan yang berat. Jadi bawaannya tuh kayak males, mager, bangun pagi aja kayaknya aduh males banget ya. Jadi ini adalah 3 tanda depresi, termasuk gejala-gejala lain yang akan kita bahas satu persatu. Dan depresi ini selain ada tanda dan gejalanya, mengapa disebut gangguan? Karena menimbulkan hendaya atau penderitaan dan juga disabilitas pada orang yang mengalaminya. Bicara tentang kesehatan jiwa, kita
perlu melihat adanya 3 aspek ini. Satu aspek pikiran, 3P. Saya senang menyebutnya 3P. P yang pertama adalah pikiran atau kognitif, P yang kedua adalah perasaan atau emosi, dan P yang ketiga adalah perilaku, tindakan, termasuk kondisi fisik. Kita akan membahas yang pertama, pikiran. Pada orang yang mengalami depresi, nah ini coba ya, diperhatikan juga, dilihat, kan ada gangguan pada perhatian dan fokus atau konsentrasi. Sehingga pada saat diajak ngobrol, pikirannya tuh udah nggak ada di situ. Udah nggak bisa lagi mempertahankan perhatian pada temannya, pada materi yang dibicarakan. Atau kalau nonton TV, baca buku, jadi nggak fokus. Karena adanya gangguan di otak, yaitu kimia otak yang sedang tidak seimbang. Termasuk adanya gangguan di daya ingat atau memori. Baik yang jangka pendek, tadi saya mau ngapain ya? Tadi kayaknya saya mau ambil kunci, atau saya lupa naruh kunci saya di mana. Termasuk yang jangka panjang, memori yang jangka panjang ikut terganggu. Yang ketiga adalah orang yang mengalami depresi akan ragu-ragu, sehingga mereka sulit untuk mengambil keputusan, dan biasanya menjadi sangat tergantung pada orang lain untuk mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya. Dan ada kesulitan untuk merencanakan atau mengatur, baik mengatur waktu, mengatur jadwal kerjanya, termasuk merencanakan dan mengatur keuangan yang baik dan benar. Pada beberapa kondisi yang ekstrim, ya, orang yang mengalami depresi itu bisa menghabiskan uang yang banyak untuk hal yang sebenarnya tidak perlu, gitu. Karena dia membeli sesuatu yang bisa dia ambil ya untuk tadi mengobati rasa depresinya. Contohnya adalah pada saat kita lagi depresi, kita lebih banyak makan atau minum yang tidak sehat. Sehingga pada saat di akhir bulan, loh kok pengeluaran saya lebih banyak. Ternyata lebih banyak untuk beli jajan misalnya, atau beli minuman yang tadi membuat orang tersebut lebih nyaman untuk relief stresnya. Sehingga ada kesulitan di dalam perencanaan dan pengaturan. Pada P yang kedua, yaitu perasaan atau emosi, tadi kita sudah sebut adanya mood yang depres atau sedih dan juga anhedonia. Tapi orang depresi bisa cemas nggak? Bisa. Ya, namanya manusia, kita punya spektrum emosi yang beragam. Oleh karena itu, gangguan depresi pun sering terjadi bersama-sama dengan gangguan kecemasan. Jadi disebutnya komorbid. Kalau teman-teman pernah dengar nih, kita kan lagi pandemi COVID ya. COVID biasanya lebih rentan pada orang yang punya komorbiditas, misalnya seperti penyakit jantung, gangguan imun. Nah, pada kondisi depresi, komorbidnya yang lebih sering terjadi adalah dengan gangguan cemas atau ansietas. Berikutnya adalah emotional blunting. Afeknya datar, mood orang tersebut jadi datar. Lagi nonton film yang lucu, dia nggak bisa lagi merasakan atau meraba-rasakan emosi yang terjadi di situ, yang harusnya tertawa jadi nggak tertawa karena nggak dianggap lucu sama orang tersebut. Yang berikutnya adalah kehilangan motivasi, nggak semangat buat melakukan sesuatu, putus asa, bahkan sampai ada tadi ide, yaitu pikiran untuk mengakhiri kehidupan, bahkan mungkin percobaan untuk mengakhiri hidup. Bunuh diri sendiri sebenarnya berita baiknya adalah ini hal yang bisa dicegah. Oleh karena itu setiap tanggal 10 September itu ada hari peringatan pencegahan bunuh diri sedunia. Dan setiap tanggal 10 Oktober, artinya 1 bulan kemudian, diperingati secara global sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Pada usia 15 sampai 29 tahun, bunuh diri menjadi penyebab kematian nomor 2 tertinggi setelah kecelakaan lalu lintas. Jadi, yang lebih banyak menyebabkan seseorang mengalami bunuh diri ternyata adalah gangguan depresi ini. Nah, kita masuk sekarang untuk symptoms atau tanda gejala depresi yang ketiga, yaitu di kondisi fisik seseorang. Tadi 5L ya, ingat, lemah, lelah, letih, lesu, dan lunglai. Ini terjadi padahal kita tidak melakukan kegiatan atau sesuatu yang berat. Kemudian ada gangguan tidur. Gangguan tidurnya bisa insomnia, kurang tidur atau sulit tidur, tapi sebaliknya bisa juga tidur berlebihan atau hipersomnia. Dan yang berikutnya ada gangguan nafsu makan. Nggak nafsu makan atau kurang gitu ya, tapi ada yang sebaliknya, jadi nafsu makannya berlebih. Tadi saya sudah sempat singgung, ada contoh bahwa pasien saya
spending uangnya di akhir bulan setelah dilihat ternyata lebih banyak untuk beli kopi dan beli makanan-makanan yang mengandung gula karena dia rasa pada saat stres itu larinya jadi kemakan, sehingga ada hubungannya dengan ketidakmampuan dia merencanakan keuangan dengan baik. Pada kondisi depresi ada juga penurunan libido, sehingga untuk suami istri ya yang sudah menikah itu juga sering dikeluhkan oleh pasangannya bahwa sekarang pasangan saya jadi tidak semangat atau tidak ada motivasi atau tidak lagi bergairah karena memang ada gangguan di fungsi seksualnya. Yang terakhir adalah nyeri. Jadi banyak pasien yang datang baik ke klinik, puskesmas atau rumah sakit sebenarnya dengan kondisi gangguan mental emosional seperti depresi dan cemas, tapi mereka mengatakannya dari rasa nyeri, yaitu nyeri lambung. Saya ini ada gastritis nggak sembuh-sembuh. Saya ini GERD dok, udah pergi ke dokter internis, udah ke konsultan bedah, udah konsultan digestif dan lain-lain, tapi nggak sembuh-sembuh. Atau nyeri kepala yang berkepanjangan, nyeri badan, contohnya nyeri di pinggang, di leher, dan sebagainya yang tidak kunjung sembuh. Dan setelah diwawancara, dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, ternyata stresornya adalah penyebabnya dari kondisi mental emosional, yaitu mengalami kondisi depresi atau cemas. Jadi ini adalah tanda atau gejala yang bisa dikenali ya oleh teman-teman apabila mulai merasakannya atau melihat ada temannya, koleganya, keluarganya yang juga mengalami tanda-tanda seperti ini. Ingat untuk kriteria diagnosisnya minimal adalah 2 minggu dan mengganggu aktivitas harian. Jadi fungsi seseorang itu contohnya dalam fungsi akademik atau pembelajaran, kemudian fungsi pekerjaan dan fungsi sosialnya menjadi terganggu. Itu yang disebut dengan gangguan depresi. Dan kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga nih. Faktor terkaitnya apa saja? Bicara tentang kesehatan jiwa, ini hal yang kompleks, bukan hal yang simpel. Jadi ada keterkaitan antara ketiga faktor ini. Baik dari faktor biologis genetik, jadi ini diturunkan ya secara genetik. Gangguan jiwa bukan gangguan yang menular seperti gangguan atau penyakit infeksi, tetapi ini diturunkan secara genetik. Yang kedua adalah faktor psikologis atau kepribadian seseorang, bagaimana ia dibesarkan, adakah riwayat trauma pada masa kecil, termasuk faktor sosial. Peristiwa kehidupan apa sih yang sedang dialami oleh orang tersebut? Ini yang menyebabkan tadi mengapa ada orang yang lebih rentan untuk mengalami depresi dan ada yang tidak. Termasuk tadi ya, untuk faktor risiko pada jenis kelamin perempuan. Hal ini kita sebutnya sebagai kerentanan individu. Karena setiap orang daya tahannya atau resiliensinya tuh beda-beda. Termasuk ada faktor lain, yaitu stresor dalam kehidupan. Stresor adalah penyebab stres. Lalu kita mau lihat dari faktor biopsikososial ini, kalau kita mau kelompokkan, ternyata ada 2 faktor. Faktor yang warna biru ini menjadi faktor pelindung atau protektif, alias mencegah atau mengurangi resiko seseorang mengalami masalah kesehatan jiwa. Tapi yang warnanya merah ini menjadi faktor risiko, lebih rentan mengalaminya. Ternyata faktor genetik bisa ada di 2 kolom ini ya, karena tadi saat keluarga memiliki riwayat gangguan jiwa, maka ada kemungkinan besar bahwa anggota keluarga yang lainnya pun juga mengalami. Tetapi kalau tidak ada riwayat gangguan jiwa dalam keluarga, ini bisa menjadi faktor protektif untuk seseorang tidak rentan mengalami masalah kesehatan jiwa. Begitu pula dengan kondisi kesehatan seseorang, baik dari nutrisinya, kemudian dari kondisi sakit yang dialami, ini bisa menjadi faktor risiko. Apalagi kalau ada penyalahgunaan alkohol, psikotropika, dan zat adiktif, karena zat ini mempengaruhi kimia otak, dan itu menyebabkan risiko lebih besar untuk seseorang masalah kesehatan jiwa.
Bagaimana dengan faktor psikologis atau kepribadian? Ini juga dipengaruhi oleh pola asuh dalam keluarga. Ada keluarga yang sangat permisif, artinya apa-apa diikutin, apa-apa diiyain. Tapi begitu juga sebaliknya, ada keluarga yang menerapkan pola asuh yang begitu keras. Nggak boleh, semuanya dilarang. Itu akan membentuk kepribadian seseorang. Termasuk adanya trauma di dalam kehidupan seseorang. Trauma tidak hanya pada masa kanak ya, tapi pada masa dewasa pun bisa dialami. Apabila kita hidup dalam lingkungan yang tidak nyaman, yang tidak aman, itu juga memicu terjadinya risiko untuk mengalami masalah kesehatan jiwa. Di sini faktor ekonomi juga bisa berperan. Kalau suatu negara banyak masyarakatnya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk adanya keterbatasan pada layanan kesehatan dan juga pendidikan, ini menjadi faktor risiko. Sebaliknya, saat masyarakatnya sejahtera, kemudian adanya kesetaraan di dalam hak dan kewajiban, ya, termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sistem kesehatan yang baik, ini menjadi faktor protektif atau faktor pelindung bahwa masyarakatnya juga jauh lebih sehat. Indonesia sendiri sudah memiliki suatu statement yang baik di tahun ini bahwa programnya adalah kita mau investasi kesehatan jiwa dimulai dari masa kanak atau dimulai dari usia dini sejak dalam kandungan. Sehingga kondisi kesehatan ibu pun harus benar-benar diperhatikan. Nah, begitu kita berinvestasi sejak masa kanak atau sejak dini, maka akan menghasilkan manusia-manusia di usia remaja, dewasa muda, dan sampai lanjut usia yang berkualitas. Dan ada satu grafik yang memudahkan teman-teman untuk bisa lihat. Kalau kerentanan individu, ya ini ya tadi setiap yang ada di sini nih masuknya adalah kerentanan individu dan stresor. Si angkanya rendah, baik yang berwarna merah dan biru, maka risiko seseorang mengalami masalah kesehatan jiwa juga rendah. Tapi sebaliknya, saat merah dan birunya sama-sama tinggi, bahkan ekstrim, maka risiko seseorang untuk mengalami masalah kesehatan jiwa, termasuk dalam depresi, juga semakin tinggi. Dan terakhir, nah ini kalau udah terakhir biasanya lebih semangat. Bagaimana sih caranya dok supaya kita bisa lebih sehat atau kita ini bisa cegah gitu ya kondisi agar kalau kita sudah merasakan tanda-tanda belum tentu gangguan, masih gejala tidak sampai jadi gangguan atau untuk teman-teman kita orang-orang yang sudah mengalami gangguan depresi. Kita harus lihat di sini ada suatu kontinum atau suatu spektrum yang harus dilakukan dari pertama. Mulai dari pola hidup yang sehat, yaitu nutrisi yang seimbang, aktivitas fisik, dan tidur berkualitas. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa 3 hal ini atau pola hidup sehat harus menjadi dasar. Kalau piramida itu kan semakin ke atas semakin mengerucut ya. Nah, maka yang 3 ini adanya adalah di bawah. Ya, adanya di bawah, artinya harus terpenuhi dulu. Gimana kita bisa sehat secara fisik ya atau mental kalau kita sendiri tidak memperhatikan makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum. Sementara tubuh kita perlu nutrisi yang sehat, bukan harus yang enak atau mahal. Tapi lihat asupan karbohidratnya, proteinnya seperti apa, ada sayur atau buah atau tidak, bagaimana pemenuhan kebutuhan mineralnya, atau mikronutrien yang lain. Saat kita lebih banyak makan gula, ya tadi yang manis-manis, apalagi kalau nggak olahraga gitu ya, maka meningkatkan risiko untuk terjadinya kegemukan. Dan data penelitian sudah jelas bahwa ada 2 kelompok, satu mereka yang berat badannya ideal, dan satu yang berat badan berlebih. Ternyata pada kelompok yang anggotanya atau partisipannya ini memiliki berat badan yang berlebih, bahkan sampai obesitas, risiko untuk mereka mengalami masalah emosional, dalam hal ini adalah masalah depresi, ya, itu lebih tinggi. Jadi perlu kita lihat mulai hari ini ya, jangan tunggu kapan-kapan, mulai sekarang, nanti malam deh gitu. Lihat makanan kita udah nutrisinya seimbang atau belum. Dan kalau buat teman-teman yang belum memiliki aktivitas rutin dalam hal olahraga, sebenarnya kita bisa lakukan setiap hari ya, dari mulai bangun tidur tuh, kalau sudah bangun kan mandi dan lain-lain.
mulai dulu yuk dari beresin tempat tidur kita, itu udah mulai beraktivitas fisik. Atau punya waktu khusus 30 menit setiap hari untuk olahraga. Saya nggak bisa, sibuk, kerjanya aja sampai malam. Oke, berarti cari waktu liburnya. Apakah Sabtu atau Minggu di hari weekend? Yuk, daripada kita balas dendam buat tidur, lebih baik kita latih diri kita, termasuk otak dan badan kita, untuk punya schedule yang rutin, 30 menit sehari untuk beraktivitas fisik. Olahraga yang baik itu sebenarnya dimulai dari yang sedikit-sedikit dulu, apalagi kalau sudah lama tidak melakukan aktivitas olahraga ya. Jadi sedikit-sedikit nanti terlihat hasilnya bahwa oh iya, berat badan saya jauh lebih ideal. Oh iya, kondisi badan saya jauh lebih sehat, jauh lebih fresh, bukan yang ekstrim. Dan yang ketiga adalah punya waktu tidur yang cukup, termasuk tidur yang berkualitas. Seringkali kan kalau ada tugas gitu ya, jadinya akhirnya begadang. Sampai tidurnya di atas jam 12. Nah, itu tidurnya nggak berkualitas. Karena di bawah jam 12, justru di bawah jam 12 malam, hormon alami tubuh kita yang namanya melatonin itu dikeluarkan secara alami. Nah, kita harus memperhatikan dalam satu hari untuk kebutuhan orang dewasa. Minimal adalah 6-8 jam. Dan kalau kita tidak bisa mencapai 6 jam di malam hari dan ada waktu tidur di siang hari, ya itu nggak apa-apa ya. Jadi dalam sehari minimal adalah 6 jam sampai 8 jam. Tidur yang berkualitas itu tidak mudah terbangun. Seandainya terbangun pun bisa tidur lagi. Kemudian tidak banyak mimpi buruknya. Dan indikatornya adalah pada saat pagi bangun itu kita badannya rasa lebih segar, lebih fresh. Itu indikator untuk tidur yang berkualitas. Jadi kalau masih ada problem di 3 hal ini, di pola hidup yang sehat, coba dikenali dulu supaya nanti bisa diatasi dengan cara yang lebih tepat. Masuk nih ke spektrum yang ada di sebelah kanan kita, yaitu keterampilan. Karena manusia harus belajar sepanjang hayat. Jangan lupa bahwa belajar tuh nggak hanya di sekolah ya, tapi belajar sendiri pun bisa. Ada satu teknik namanya mindfulness, L-nya pun hanya satu, bukan double. Bukan otaknya jadi penuh. Justru mindfulness ini adalah belajar untuk kita fokus pada momen di saat ini. Di yang saat ini, yang sekarang. Bukan di masa lalu. Kalau di masa lalu terus hidupnya jadi depresi. Kalau di masa depan terus ya mikirin apa yang akan terjadi ke depan, sementara kita pun tidak tahu masa depan akan seperti apa. Kita jadi orang yang mudah untuk mengalami kecemasan. Oleh karena itu, mindfulness mengajarkan kepada kita untuk mengaktifkan panca indera, ya, kelima indera kita, untuk menikmati momen yang sedang dilakukan. Kalau teman-teman di sini pikirannya, perasaannya, badannya mindful, maka teman-teman akan melihat slide PPT ini dan otaknya adalah belajar di sini. Nggak mikir, selesai webinar ini saya mau makan apa ya? Saya makannya di mana ya? Itu tidak mindful. Karena pada saat kita fokus pada apa yang dikerjakan. Pembelajaran yang lain adalah belajar komunikasi. Kalau dulu nggak berani mengutarakan apa yang jadi maksudnya, diem aja gitu ya, komunikasinya pasif, yuk kita sama-sama belajar untuk lebih asertif, lebih berani untuk mengungkapkan apa yang jadi kebutuhan kita, dan disesuaikan dengan kebutuhan bersama, supaya nanti jadinya apa? Kita lebih nyaman, kita lebih percaya diri dan nggak depresi terus gitu ya, karena masalah komunikasi. Belajar kepemimpinan, itu juga penting. Dalam aspek leadership atau kepemimpinan, kita juga dilatih untuk mengatur waktu, baik waktu tidur kita, waktu mengerjakan tugas, waktu kerja, dan lain-lain, supaya kehidupan kita bisa berjalan selaras. Yang berikutnya adalah hubungan atau koneksi yang saling mendukung. Kayak teman-teman di sini ada tergabung kan ya tadi dalam komunitas di gereja, ada pemuda remaja, tansos, dan lain-lain. Ini adalah salah satu bentuk yang baik dari koneksi suportif. Koneksinya sebenarnya tidak hanya dalam anggota keluarga saja, bisa di luar rumah atau di luar anggota keluarga. Apalagi kalau tadi sudah tergabung dalam komunitas yang memang punya visi dan misi yang sama. Bahkan penelitian mengatakan bahwa
orang yang memiliki koneksi atau keterhubungan yang baik itu waktu hidupnya atau angka harapan hidupnya juga jauh lebih panjang umur ya, selain tadi memperhatikan kesehatan. Yang terakhir adalah mari kita memperkenalkan tadi investasinya dari mulai sekarang, dari sejak dini tentang kesehatan mental. Bicara kesehatan mental ini bukan hanya tugasnya saya sebagai dokter jiwa atau teman-teman psikolog, teman-teman yang bekerja di bidang medis, tapi tugasnya kita semua, termasuk para tokoh masyarakat, keluarga, tokoh agama di sini ya, dan pemerintah termasuk, karena ini perlu kolaborasi dari semua pihak. Dan bicara mengenai kesehatan, itu nggak cuma ngobati, tapi mulai dari usaha promosi, ini webinar adalah salah satu contoh usaha promosi kesehatan yang akhirnya bisa mencegah atau preventif agar jangan sampai terjadi gangguan yang lebih berat. Yang ketiga adalah mulai mengobati, kuratif, sampai rehabilitasi kalau sudah terjadi gangguan. Dan semoga kalau kita memulai dari spektrum yang mudah dulu, kemudian ke spektrum yang lebih sedang, tingkat kesulitannya, sampai yang sulit, ya, itu akan membantu kita lebih mampu untuk melaksanakannya. Sebagai slide penutup ya, bahwa pada pasien-pasien saya, termasuk juga ini menurut data penelitian, yang dalam kondisi depresi, ternyata pasien kita ini memiliki harapan loh untuk terapinya. Jadi nggak sekedar gejalanya saja, bukan itu yang kita kejar, tapi fungsi seseorang dalam aktivitas sehari-harinya juga kembali lebih baik. Yang paling tinggi harapan pasien itu adalah merasa lebih baik dalam segala aspek. Karena dulu dia bisa kerja, bisa sosialisasi, kemudian bisa melakukan banyak aktivitas, sekarang ini jadi terhambat karena kondisi depresinya. Mereka ingin merasa lebih baik secara keseluruhan. Yang kedua, tadi kan ya, ada kesulitan untuk bisa punya energi gitu. Jadi banyak pasien yang akhirnya meninggalkan aktivitas olahraga. Mereka ingin bisa kembali lagi aktif dan berolahraga. Yang ketiga, ingin meningkatkan keterlibatan sosial. Nggak diam terus di kamar, dok. Saya nggak pengen diam terus di rumah. Saya ingin mulai terlibat dalam komunitas, berkumpul lagi sama teman-teman dan keluarga. Dan yang terakhir, tadi, karena ada gangguan dalam pikiran atau kognitif yang tidak fokus ya, kurang konsen termasuk mudah lupa. Pasien kita atau orang-orang dengan kondisi depresi, mereka ingin daya juga lebih baik. Yang kita kejar dalam prinsip kesehatan jiwa bukan hilangnya gejala, tapi adalah kesembuhannya, recovery, fungsi yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih baik. Beda dengan sakit infeksi, contohnya COVID. Kalau dinyatakan sembuh ya kalau sudah tidak ada gejala dan hasil PCR negatif gitu ya. Pada kondisi kesehatan jiwa, walaupun masih ada gitu ya sisa atau gejala yang muncul, tapi fungsi seseorang atau kualitas hidupnya juga baik. Dan ada suatu quotes yang sangat baik yang bisa mengingatkan kita bahwa mari kita ubah perspektif atau pola pikir kita. Setiap tantangan, setiap kehidupan yang kita alami dalam hidup ini sebenarnya adalah pembelajaran yang menantang. Tadi ya, eustress. Ubahlah itu menjadi perubahan yang baik. Dan ubahlah stres yang sedang dialami menjadi hal yang lebih positif dan realistis. Sehingga kita bisa berhasil, sukses melewatinya dengan lebih nyaman. Tidak hanya untuk pengembangan diri kita juga, tetapi bermanfaat untuk orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat jiwa. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Dokter Krisna Moyangsari, spesialis kedokteran jiwa yang sudah memaparkan materinya dengan luar biasa ya, Dok. Tuhan berkati juga buat dokter. Eh, Selanjutnya Terima kita kasih. langsung masuk saja ya, Dok ya, ke sesi tanya jawab ya. Mengingat waktu juga, pasti banyak teman-teman mungkin yang mau menyampaikan atau menanyakan perihal tema kita sore ini ya, dokter ya. Silahkan. Oh ya, sebelumnya saya mau menyampaikan apa
tata tertib sesi tanya jawab ini ya, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat di Zoom kita, atau mungkin bisa langsung raise hand. Nanti kalau nanti akan saya panggil ya, siapa yang mau uh, uh, speak up duluan, atau nanti saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan di Q&A yang ada di Instagram KPPR GKP Bogor ya. Begitu ya, Dok. Mangga teman-teman Oke. yang mau raise hand boleh, yang mau menyampaikan ada pertanyaan yang mau disampaikan di room chat boleh. Oke, sementara ini belum ada, Dok. Mungkin saya coba ini ya, Dok, bacakan yang di Q&A Instagram ya, Dok ya. Yes. Oke, ini ada pertanyaan. Kenapa ya kalau overthinking itu munculnya malam hari, Dok? Baik nggak sih, Dok, overthinking itu? Mungkin berkaitan Nah, dengan stres ya. oke, thank you untuk pertanyaannya ya. Yang namanya over atau under, yang berlebihan atau yang kurang memang sebenarnya tidak baik. Yang baik adalah yang dalam kondisi selaras atau seimbang tadi. Nah, overthinking muncul sebagai salah satu gejala pada kondisi cemas, juga pada kondisi depresi ya, masalah mental emosional. Dan mengapa banyaknya munculnya di malam hari? Karena malam hari itu kan kita sudah selesai nih ya kegiatan dari pagi sampai sore atau malam itu. Nah, di malam ini adalah momen saat kita punya ruang gitu, punya kesempatan otak kita bisa istirahat sebetulnya dari berbagai kegiatan tersebut. Dan pada saat teman-teman mau tidur, nah itu akan ada momen sebelum masuk tidur otak kita beristirahat atau resting. Dan justru pada saat otak beristirahat, disitulah munculnya. Karena jadi apa? Remind, mengingatkan lagi pada kondisi-kondisi yang udah terjadi sebelumnya. Tadi aku ngomong ini, kepikiran nggak ya gitu? Salah nggak ya? Itu kan munculnya sering seperti itu overthinkingnya. Atau waktu Indonesia bagian overthinking yang lain adalah yaitu yang di malam hari. Sering mikirin kondisi-kondisi yang kedepannya yang tadi belum terjadi. Karena disinilah momen sebelum tidur atau di malam hari itu ya, ada kesempatan, waktu buat otak kita untuk istirahat. Jadi muncul tuh yang bahasanya transisi atau peralihan dari kegiatan kita yang sadar ke alam bawah sadar, sehingga itu lebih banyak muncul. Sama dengan kondisi orang yang mengalami gangguan jiwa berat, contohnya skizofrenia atau gejala psikotik, halusinasi, gangguan persepsi, mendengar suara orang yang tidak ada sumbernya dan hanya orang tersebut yang bisa mendengar. Itu mengapa munculnya pada saat diam? Karena data penelitian bilang saat kita diam atau kita istirahat, otak kita juga istirahat. Dan disitulah akan muncul si halusinasinya. Prinsipnya sebenarnya adalah adanya waktu gitu, transisi dari yang kegiatan kita sadar menuju ke alam bawah sadar mau tidur gitu. Jadi peralihan inilah yang menyebabkan adanya kesempatan buat otak mengingat lagi atau mulai memikirkan sehingga terjadilah overthinking. Oke, baik. Sangat jelas ya, teman-teman. Ini kita no name ya, Dok ya. Jadi mereka pertanyaannya kita nggak sebutin namanya. Mungkin Mungkin teman-teman yang ada yang membuat pertanyaan sudah terjawab ya, teman-teman ya. Ya, Oke. ada yang Eh, raise hand ini. Gimana? Ada Oh yang iya, raise hand ada nih. yang raise hand. Siapa Sudah nih? mulai ini nih, sudah mulai panas nih Panas. diskusinya. Siapa nih? Kenny. Oh, Kenny. Boleh, Ken. Halo, Mau selamat sore ditanyain. dokter dan Kamita, Kairin. Sama sore. Aku mau nanya, sebenarnya ini pertanyaannya general sih, nggak tentang pengalaman atau gimana. Tapi kan di sosial media itu suka banyak yang kayak menawarkan eh kayak kuis-kuis yang bisa bikin kita diagnosa kalau apakah kita itu mengalami depresi atau enggak gitu. Apakah kamu merasa ini terus jawab ya atau tidak. Nanti ada hasilnya kita itu depresi atau enggak gitu. Nah, apakah itu tindakan yang baik atau bijak untuk kita? Apalagi kan kita bukan ahli dan kita juga nggak tahu sumbernya dari mana gitu kan. Nah, tapi banyak teman-teman aku yang kayak
pengen coba-coba self diagnose lewat kuis-kuis internet dari situ gitu. Apakah itu bisa dicegah? Caranya gimana gitu, dokter? Terima kasih. Ya, thank you juga Kenia Dani ya pertanyaannya. Ini sangat relate juga ya bahwa kehidupan kita di era society 5.0 ini teknologi sangat membantu. Makanya saya nggak perlu datang ke Bogor nih hari ini karena kita bisa memanfaatkan lewat Zoom untuk bisa bertemu satu dengan yang lain gitu ya. Dan sosial media, terutama platform tertentu itu sering kayak menawarkan ya, apalagi kalau misalkan ini platformnya tentang hubungannya tentang mental health ya. Sebenarnya mau dikatakan ini tetap menjadi ada hal yang baik dan yang tidak begitu ya. Kita mesti bijak-bijak juga Kenny dan teman-teman untuk melihat ini apakah sumber yang terpercaya atau tidak dari platform yang seperti apa. Mereka menawarkan adanya kuis-kuis itu. Nah, kembali lagi, setiap kuesioner yang teman-teman isi itu adalah alat screening atau hanya untuk menapis. Menapis, bukan untuk mendiagnosis. Karena diagnosis sendiri tidak hanya dari mengisi soal-soal yang ada. Pemeriksaan yang lengkap dengan ahli atau profesional kesehatan jiwa ya itu yang dipakai untuk diagnosisnya. Tetap seperti itu. Jadi kalau udah terlanjur ngisi bagaimana gitu ya hasilnya kok ini kayaknya ada tanda-tanda atau gejala misalnya dalam hal ini kita lagi ngomongin depresi ada tanda atau gejala depresi. Ya, sudah jangan self diagnose. Kalau udah ada hasil itu silakan teman-teman bisa datangi tenaga profesional kesehatan jiwa secara langsung ke psikolog atau ke psikiater ya. Jadi nah akan dikonfirmasi nanti hasilnya oleh tenaga profesional. Belum tentu juga loh ya yang teman-teman bawa itu walaupun tadi misalnya angkanya tinggi, ada tanda dan gejala depresi. Lalu pada saat pemeriksaan, oh jadi ini gangguan depresi. Belum tentu, mungkin masih dalam gangguan penyesuaian atau adjustment disorder karena mungkin dari tingkatnya gejalanya, beratnya gejala, waktunya, belum ke arah diagnosis yang depresi. Atau pada saat datang, oh iya, dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh, sudah confirm bahwa ini diagnosisnya sudah masuk ke gangguan contohnya depresi. Sehingga dengan begitu lebih tepat ya. Jadi kalau sudah terlanjur nih dok, udah isi gitu, ya sudah enggak apa-apa. Tapi jangan lagi untuk self diagnose, tetap harus dibawa itu hasilnya dan teman-teman konsultasi langsung ke tenaga profesional. Berita baiknya bahwa BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional kita, ya, itu mengcover layanan kesehatan mental mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dari puskesmas atau klinik. Kalau di situ ada layanan psikologisnya, misalnya ada psikolognya, bisa dilayani di situ. Kalau tidak, nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa, dan itu tercover. Itulah bukti bahwa pemerintah ikut mensukseskan tadi tentang investasi kesehatan jiwa, ya. Semoga menjawab untuk pertanyaannya Kenia. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke. Ya, sudah terjawab ya Ken ya, Ken ya. Oke, terima kasih dokter. Kalau layanan konsultasi sendiri ada nggak dok ya yang berbasisnya dari pemerintah dok? Konsultasi masalah kesehatan mental ini dok. Kalau Hmm. boleh tahu dok. Ya, jadi di Kementerian Kesehatan sendiri ya itu ada satu nomor telepon layanan Mm-mm. untuk kondisi yang emergensi. Kalau Hmm. ada ide atau sudah mulai ada tindakan untuk mengakhiri hidup, nanti bisa buka di lamannya Kementerian Kesehatan. Kalau di luar negeri 911, 911, di Indonesia 119, itu juga bisa menjadi salah satu layanan telepon ya yang bisa diakses untuk kondisi emergensi. Nah, untuk aplikasi sendiri ya dari pemerintah yang di handphone gitu ya, itu belum ya, masih dalam progres. Semoga nanti ke depannya akan ada. Tapi
untuk kondisi Oh, baik. tertentu ya seperti untuk komunitas ibu hamil gitu ya, untuk support pada wanita, pada perempuan itu sudah mulai ada beberapa. Nah, jadi kalau untuk teman-teman bingung konsultasinya kemana, yang online gitu, tadi yang 119 Oke. atau yang dari Kementerian Kesehatan. Atau kalau bingung lagi ya tadi datangi tempat kesehatan, Kes- layanan Mm. kesehatan yang terdekat. Karena dari vaskes pertama, Ya. fasilitas kesehatan yang pertama itu juga bisa dilayani ya untuk kondisi-kondisi yang memang emergensi dan memang perlu, oh iya ini, memang tidak ada contohnya, tidak ada ide atau percobaan bunuh diri atau melukai diri. Tapi gejalanya udah berat, sampai ini ada gangguan tidur dan lain-lain, pasti akan dirujuk. Begitu. Oke. Ya. Sip. Oke, Dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita Felix Margus. Halo Dok, mau tanya, kalau lagi banyak deadline kan suka bikin burnout. Cara Mm-mm. mengatasinya gimana ya Dok? Thanks Iya. in advance Dok. Iya, Tuh. thank you juga Felix buat pertanyaannya yang mungkin ini juga menjadi PR tidak hanya pada Felix tapi juga hampir sebagian kita Semua. yang ada di sini ya. Iya. Supaya nggak burn out, apalagi kalau lagi banyak deadline. Nah, perlu diperhatikan dulu. Kita ini tipe orang yang suka menunda atau tidak ya? Suka procrastination atau enggak? Procrastination. Kalau ternyata itu sumbernya menunda gitu, besok masih ada waktu deh, sekarang jalan dulu deh, sekarang main dulu, sekarang nonton dulu, rewardnya Belum duluan. adrenalinnya Nah belum kerasa. Ya gitu, Dok ya kalau belum deadline. bener, sekarang nonton Netflix dulu deh, kasih reward dulu gitu, padahal belum selesai mengerjakan. Ya ini akan jadi problem yang akan terus menerus terjadi, menjadi lingkaran setan. Sehingga kenali dulu kenapa ini saya mudah burnout. Saya mudah mengalami burnout, itu kan kewalahan ya, kondisi kewalahan. Ya. Tidak hanya pada saat bekerja atau sekolah, tapi burnout juga bisa dirasakan pada orang-orang yang menjadi pelaku rawat untuk orang sakit. Contohnya adalah gitu ya, misalnya eh, anggota keluarga kita ada yang sakit. Nah, kita kita yang mendampingi untuk berobat, untuk eh, aktivitas sehari-harinya, merawat orang sakit tersebut, itu juga kita bisa mengalami kewalahan atau burnout. Kita perhatikan dulu, pertama dari yang tadi tuh, pola pola hidup sehat itu, nutrisi kita seperti apa, tidur kita bagaimana, dan aktivitas fisiknya gimana. Kalau yang tiga ini belum terpenuhi, alias self care artinya merawat diri kita sendiri belum ada, me time-nya kita belum ada, coba untuk perbaiki di situ ya Felix. Lalu kalau tadi banyak deadline, banyak tugas, Felix sendiri sudah pernah melakukan cara apa yang dulu berhasil supaya nggak keburu-buru gitu, supaya tidak SKS. Kalau ada cara yang dulu kamu pernah lakukan berhasil, kenapa nggak coba lakukan saat ini? Misalnya adalah kita membuat jadwal. Nah, atau di kalender kita buat timeline. Mana sih tugas yang bisa kita cicil dulu? Mana sih tugas yang bisa dikerjakan di weekend? Mana sih tugasnya yang bisa, oh ini masih jangka lama, masih jangka panjang. Jadi kita bukannya mengesampingkan, tapi kita itu menaruhnya di prioritas yang nanti. Karena prioritas yang paling awalnya adalah yang tadi, yang deadline-nya lebih cepat atau yang lebih mudah. Berikutnya adalah coba lihat dalam kerjasamanya di timnya Felix gitu. Kalau ini bicara mengenai pekerjaan atau akademik, saya tadi kurang lihat spesifik ya. Ini kan bicara tentang deadline gitu, baik di kerja, di akademik dan lain-lain. Coba lihat adakah teamwork kamu atau kamu kerja sendiri. Kalau ternyata ini pekerjaan tim, bukan pekerjaanmu sendiri, maka coba untuk komunikasikan, bagi mana yang menjadi job desk-nya kamu, mana yang jadi job desk-nya orang. Nggak semuanya Felix. Nah, jadi jangan jadi orang yang apa people pleaser, menyenangkan orang lain gitu ya. Felix semua yang kerjain, ya kamu yang lelah, kamu yang capek, kamu yang burn out. Jadi kalau ada tugas-tugas yang, oh ini kerjanya tim, sesuaikan job desk-nya. Dan bisa juga dibicarakan juga dengan pimpinan kalau di tempat kerja ya, misalnya dengan HRD-nya, atau kalau di kampus misalnya ada dosen pembimbing akademik, ini bisa dibicarakan supaya nanti belajar untuk bahasanya tuh sedikit-sedikit gitu ngerjainnya, atau by time. Kamu harus kumpulnya tanggal sekian untuk tugas yang ini, karena ada orang yang harus begitu. Nggak bisa kalau
di guide. Nah, jadi mungkin perlu dilihat juga ya karakter kita seperti apa dan juga lingkungan kita. Karena bicara burnout itu bicara tentang sistem, nggak bisa sendiri. Semoga terjawab ya untuk Felix. Gimana Felix? Terjawab ya. Luar biasa dok jawabannya. Ke... Ada juga yang nanya di dok di Q&A. Cara penyebab burnout apa? Kayaknya udah mencakup tadi ya dok ya. Terus ada lagi pertanyaan, kalau kita merasa capek dengan rutinitas yang dijalani, apakah itu termasuk ciri-ciri stres? Sepertinya tadi sudah terjawab ya dok di sebelumnya ya. Salah satu ya dok ya, termasuk ciri-ciri stres. Ya. Lalu pertanyaan di Q&A selanjutnya. Oh ini, hilang konsen, selalu tarik nafas, menahan emosi, termasuk stres atau depresi dok katanya gitu. Oke, ini Felix sudah jawab di kolom chat. Makasih dok. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, tadi yang menanyakan tentang hilang fokus ya, gitu. Hilang konsen, Ini hilang konsen atau selalu ada tarik nafas. atau gangguan fokus. Coba dilihat dulu, ini apakah sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama atau baru-baru saja. Kita lihat kondisinya ya, apakah memang lagi sepertinya kewalahan nih di tempat kerjanya atau ada perubahan situasi dalam kehidupan sehari-harinya yang jadi bikin kita nih kehilangan kemampuan untuk bisa konsen atau fokus dengan baik. Atau perhatikan lagi, jangan makan gitu, kurang energi, itu juga bisa loh pengaruh ke fokus karena otak kita perlu glukosa sebagai sumber energi, tapi tidak berlebihan ya. Jadi mesti spesifik juga nih, yang menyebabkan tidak fokusnya apa? Apakah kita sedang kurang tidur, sedang belum makan, contohnya tadi ya, dalam situasi yang memang lelah, atau banyak pekerjaan, atau memang sebenarnya sedang mengalami perubahan situasi yang signifikan, yang sangat berarti gitu ya. Kalau sudah dialami juga dalam jangka waktu yang lama dan sampai mengganggu, ya kemungkinan bisa menjadi tanda atau gejala dari sebuah gangguan. Jadi mesti dilihat penyebabnya juga. Dan kalau bingung, ya coba untuk berkonsultasi ya. Kembali lagi berkonsultasi supaya nanti bisa ketahuan. Siapa tahu faktor yang lain ada tuh, nggak cuman keluhan utamanya yang tadi di konsentrasi atau kognitif, mungkin ada keluhan-keluhan yang lain. Oke, sip. Sudah menjawab pertanyaannya. Boleh ya dok, pertanyaan lagi dari Q&A. Oke. Teman-teman, ini ada pertanyaan, apa saja sih red flag buat kita pribadi bila sudah di fase depresi dan ingin mengakhiri hidup? Ya, gitu dok pertanyaannya. Oke, ya. Jadi si red flag-nya gitu ya untuk ke arah yang gangguan depresi sampai ada ide suicide ya bisa dilihat dari yang pertama, karena yang namanya gangguan mental itu kalau sudah ada distress atau penderitaan, ketidaknyamanan pada orang yang mengalami, dan yang kedua adanya disabilitas atau hendaya, gangguan fungsi sehari-hari. Nah, untuk tanda-tandanya apa saja, yang kembali lagi ya tadi tanda dan gejala pada kondisi depresi, mungkin kita bisa lihat kembali nih, karena banyak tandanya sebelum masuk ke kondisi yang tadi sampai ada ide mengakhiri hidup. Nah, mungkin dimulai dari yang ini dulu, dari segi emosinya. Apakah sudah mulai ada mood yang terdepresi dalam jangka waktu yang tadi minimal 2 minggu. Pun kalau kurang dari 2 minggu, tapi kondisinya berat. Ada kehilangan motivasi, putus asa, merasa tidak berdaya, merasa lebih baik kalau aku tidak ada nih. Ya, lebih baik aku nggak ada karena semuanya akan beres gitu ya. Udah ada ide-ide itu red flag-nya untuk kondisi emosi. Kemudian red flag yang lain di kondisi kognitif atau pikiran, gangguan atensi, mudah lupa, ragu-ragu, dan sulit untuk merencanakan kehidupan atau aktivitas sehari-hari, termasuk kondisi fisik ini, baik dari gangguan tidur, makan, kemudian rasa lelah yang berlebihan, termasuk jadi gelisah. Mungkin bisa dilihat, ini red flag yang dari sign and symptoms, tanda dan gejala. Pun yang lain adalah
orang yang mengalaminya, yang merasakan sangat merasa tidak nyaman atau menderita begitu dan menyebabkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya kalau lagi sekolah, akhirnya red flag-nya tadi prestasi belajarnya akan turun. Kenapa? Karena malas belajar atau nggak mau pergi ke sekolah, menghindari terus yang namanya sekolah. Alasannya selalu sakit, padahal ya enggak gitu. Kerja juga sama, produktivitas jadi menurun. Biasanya rajin, biasanya achieve terus, kok ini enggak. Nah, itu red flag-nya. Jadi di tiga pikiran, perasaan, perilaku, termasuk kondisi fisik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita yang sudah bertanya di kolom Q&A. Oke, dokter. Terima kasih. Selanjutnya, dok ya. Ini sih mungkin dia menyampaikan isi hatinya sih, dok, di Q&A. Kak, aku sakit hati nih melihat teman saya pacaran yang saya suka. Aku telat ungkapin perasaannya. Nah, ini gimana nih, dok? Mungkin mengatasi sakit hatinya mungkin ya, dok ya, atau bagaimana nih, dok? Monggo, dok. Iya, ini buat teman kita ya, saya coba meraba rasakan atau coba berempati dengan apa yang kamu rasakan juga ya, bahwa ada hal yang saat ini mungkin bikin kecewa gitu ya, karena telat mengungkapkan perasaanmu sehingga akhirnya eh, orang yang kamu suka malah jadian sama orang lain. Jangan semua Nah, orang lain. jadi untuk kedepannya ya, dan saat ini juga, karena tadi kita mau mindful ya, kita mau hidup di momen saat ini. Kehidupan terus berjalan, dan ingat kita nggak sendiri. Kalau kamu memang tadi ada kesulitan untuk mengungkapkan perasaan pada orang lain, coba untuk bicara asertif atau berani mengungkapkan perasaan itu pertama ke dirimu dulu sendiri. Kan kita bisa mengenali kebutuhan kita sedang butuhnya apa sih? Perasaan kita ini sedang bagaimana? Yang kedua, latih untuk kedepannya, kalau memang ada hal yang kamu rasa kamu harus sampaikan, lebih berani untuk mengungkapkannya pada orang yang dituju gitu. Jangan pasif agresif gitu. Kalau pasif agresif, ya sih aku mau ngomong, cuman gak jadi atau jadi ngomongnya terlalu terlalu frontal gitu, jadi agresif. Kita mulai latih komunikasi asertif ini, yaitu assertiveness adalah komunikasi yang mengedepankan kepentingan atau kebutuhan bersama gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita ungkapin nanti di kemudian hari kalau memang kamu ada orang yang kamu rasa nyaman, kamu suka ya, dengan cara yang tentunya yang baik gitu loh ya, yang slay, yang cantik. Nah, kalau memang jawabannya ternyata sama, ya sudah, berarti kalian sudah saatnya untuk saling mengenal ya. Nggak cukup kan yang namanya sekali terus jalan berhasil, tidak ya. Tapi kalau ternyata jawabannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita juga harus sudah belajar untuk menerima itu, bahwa dalam hidup nggak semuanya kan ya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, untuk mengatasi tadi rasa sakit hatinya, rasa kecewanya, ya sudah, life must go on. Maka sekarang kamu fokus sama dirimu, fokus sama apa yang kamu bisa kerjakan, fokus pada aktivitasmu sehari-hari yang bisa mengembangkan diri kita atau meningkatkan kapasitas lagi, berfokus pada itu tadi gebetan aku, terus jadi stalking stalking IG-nya atau sosmednya, itu melelahkan sekali ya. Itu akan menghabiskan energinya kita untuk hal yang sebenarnya bisa kita minimalisir, dan kita justru akan memakai energi kita untuk hal yang lebih baik, yang positif dan realistis, yaitu ya tadi fokus sama diriku. Gebetanku udah sama orang, ya aku sudah saatnya untuk mengembangkan diriku. Saat aku sudah belajar lebih, saat aku meningkatkan kapasitasku, tentu aku akan dapat pasangan yang lebih sepadan, pasangan yang lebih sesuai, gitu ya. Tetap semangat ya Luar semuanya. biasa jawabannya, ya, dok ya. Semangat, para pencari pencari cinta. Iya. Dok, satu lagi ya, dok. Pertanyaan terakhir dari teman kita, Fani, di kolom chat. Selamat siang, dokter. Saya izin bertanya, saya ada dua pertanyaan. Saya pernah baca terkait imposter syndrome. Apakah imposter syndrome dapat membuat depresi atau malah depresi itu yang membuat imposter syndrome? Pertanyaan, mau satu-satu atau semua, dok? Pertanyaan yang kedua,
Lanjut aja ya, terus. Pertanyaan yang kedua, jika pernah memiliki keinginan bunuh diri masa lalu dan sekarang sudah tidak mengalami, tetapi masih mengalami sedikit gangguan kecemasan, apakah sebaiknya tetap konsultasi atau mencoba menangani sendiri? Lalu, cara mengenanganinya secara pribadi bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Gitu. Oke, ya ini pertanyaan dari Fani ya. Selamat sore, thank you juga buat pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang masih asing dengan bahasa impostor syndrome gitu ya. Jadi Setuju. sindrom sindrom itu adalah kumpulan gejala ya. Oke, jadi impostor syndrome itu lebih pada kumpulan gejala yang mm, apa ya bahasanya, mengidentifikasi atau yang menjelaskan bahwa adanya ketidakmampuan gitu, perasaan perasaan pada orang tersebut tuh ngerasa nggak mampu atau nggak kompeten ya. Coba Van, boleh open mic ya, benar atau tidak nih impostor sindromnya yang seperti itu yang dimaksud. Jadi kita merasa seperti kita tuh nggak mampu, seperti kita tuh tidak kompeten untuk melakukan suatu hal. Dan kalau kita pun berhasil melakukan suatu hal, itu adalah karena lucky, karena keberuntungan gitu, atau karena kebetulan. Benar atau tidak, Fani? Supaya kita samakan dulu. Iya, betul, Dok. Maksudnya itu imposter Yes, syndrome. betul ya, sama nih. Berarti sudah sama nih frekuensinya. Itu imposter syndrome ya, teman-teman. Kalau yang mungkin masih asing dengan bahasa itu. Apakah dapat membuat depresi atau malah depresi yang membuat ya? Jadi ini bisa dua-duanya gitu. Karena perasaan kita yang saya kayaknya nggak mampu deh, saya nggak bisa deh, gitu ya. Kurang percaya diri, harga diri kita rendah, itu akhirnya bisa memicu tuh tadi. Ini faktor kerentanan seseorang. Ada orang yang memang cenderung pribadinya lebih seperti ini, ya, lebih tidak percaya diri. Tapi ada orang yang pribadinya over pede gitu. Itu bisa memicu atau meningkatkan risiko untuk terjadinya kondisi gangguan depresi. Atau sebaliknya ya, jadi depresi itu yang menyebabkan imposter syndrome ya, karena pada gangguan depresi kimia otak yang tidak seimbang termasuk banyak faktor yang kita alami, kerentanan individu maupun stresor dari lingkungan atau sosial, itu menyebabkan kita jadi seperti nggak mampu untuk melakukan sesuatu, nggak bisa, nggak ada motivasi, seperti saya mau melakukan apapun sepertinya gagal ya, karena itu bagian dari gangguan depresi. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau ada keinginan ya di masa lalu untuk mengakhiri hidup dan sekarang sudah tidak mengalami, tapi mengalaminya justru di anxiety-nya atau gangguan kecemasan. Bagaimana nih? Perlu konsul atau bisa cara sendiri. Self-help atau cara mengatasi sendiri itu seperti yang tadi kita sudah bahas ya, tata laksananya nanti kan teman-teman juga bisa lihat di rekamannya itu atau dari materinya ada si spektrum yang kita bisa kerjakan dahulu gitu. Dari pola hidup sehat kita, nutrisi, gerak, dan kemudian tidur, kemudian bergerak ke arah yang belajar. Belajar untuk mungkin mindfulness tadi, belajar untuk lebih bisa menerima kondisi kita, bahwa nggak semua hal akan sesuai dengan ekspektasi, belajar atau melatih pengendalian emosi, kepemimpinan, itu kan banyak, termasuk komunikasi. Kemudian lihat adanya hubungan, keterkaitan dengan orang lain. Ada nggak nih tergabung dalam komunitas atau nggak? Ada interaksi sosial nggak kamu dengan teman-teman atau orang-orang yang bisa mendukung? Karena kalau tidak, rasanya kan kita sendiri ya gitu. Tapi kalau kamu tergabung dalam komunitas yang memang bisa mendukungmu, tentu akan berbeda. Dan yang terakhir, kalau sudah lakukan cara itu tapi nggak berhasil, sebaiknya jangan ditangani sendiri atau berlama-lama, langsung konsultasikan ke tenaga profesional. Dan saya mau memberi informasi bahwa di sosial media kita itu ada komunitas ya, banyak sekarang komunitas dukungan sosial untuk masalah kesehatan jiwa. Kalau KPSI untuk peduli skizofrenia, kalau BCI itu adalah Bipolar Care Indonesia, dan begitu banyak untuk yang platform lain. Kalau Mother Hope Indonesia itu untuk dukungan para perempuan yang akan menjadi calon ibu, yang sudah menjadi ibu termasuk pasangannya. Jadi bisa dicari bahwa banyak komunitas dukungan sosial di zaman saat ini di sosmed yang bisa membantu untuk kita nggak sendiri.
Kalau nggak secara online ya tadi yang secara langsung ya. Semoga Fani bisa lebih tadi nyaman dalam menghadapinya ya, dalam melewatinya. Amin. Ya, oke. Ya, thank you dokter. Itu Sama-sama. pertanyaan terakhir ya dong ya. Yes. Mungkin untuk menutup acara kita, mungkin ada closing statement dulu dok. Sekali lagi mungkin dari dokter, habis itu nanti kita doa penutup dan foto bersama. Ya, Baik, ya. Jadi seperti tadi quotes-nya ya, bahwa setiap pembelajaran dalam kehidupan kita itu memang sudah diizinkan nih oleh Yang Maha Kuasa untuk terjadi. Dan setiap orang tidak ada balapannya ya. Jadi jangan compare diri kita dengan orang lain. Kita ini nggak lagi balapan. Tapi coba fokuslah pada diri kita, pada apa yang bisa kita kerjakan sehingga nantinya kita akan lebih nyaman mengubah tantangan atau kehidupan, perubahan dalam kehidupan ini menjadi suatu hal yang lebih nyaman. Dan akhirnya kita bisa berhasil melaluinya, berhasil melewatinya menjadi kesuksesan. Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia salah satunya juga agar kita tuh bisa beradaptasi pada perubahan. Perubahan itu akan selalu terjadi dan tidak pernah berhenti. Intinya, kita harus menjadi manusia yang dinamis. Dan tadi, kembali lagi, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama, untuk lingkungan, dan kembali untuk kemuliaannya Tuhan dimanapun kita berada. Ya, teman-teman tetap semangat, terutama di generasi muda ini, bahwa apalagi di era society 5.0, bukan teknologi yang memperbudak kita, tapi kita manusia yang diberikan akal budi oleh Tuhan, kita yang memanfaatkan teknologi ini dengan sebaiknya. Dan kita juga perlu belajar banyak hal, tidak hanya dari akademik saja ya, tapi pembelajaran atau skill sosial dalam kehidupan ini penting untuk teman-teman dan saya juga tanamkan supaya kita menjadi manusia yang berkualitas yang akhirnya membangun bangsa Indonesia jadi bangsa yang tangguh. Terima kasih. wow, terima kasih dokter. Closing statement-nya luar biasa. Sama-sama. Iya, mungkin cukup ya dari saya sih juga cukup. Nanti langsung saya kembalikan lagi ke em, MC kita, Maria. Dipersilahkan, Mar. Baik, terima kasih untuk materinya luar biasa sekali. Terima kasih untuk Dokter Krisna sudah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan kita juga ya teman-teman. Dan sudah dijawab secara jelas oleh Dokter Krisna. Baik, kita akan masuk ke doa penutup sekarang. Untuk doa penutup, saya persilahkan Kak Irin untuk bisa menutup webinar kita pada sore hari ini dengan doa. Baik, ya, sekali lagi terima kasih dok atas sharing materinya. Kita akan menutup teman-teman semuanya. Kita akan menutup webinar kita sore hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa yang kami kenal dalam nama Putra Yesus Kristus, puji dan syukur Bapa, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam webinar kami pada sore hari ini. Kami akan percaya semua boleh terlaksana. Sampai sekarang kami masuk ke dalam penutup karena Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kami, karena Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Terima kasih untuk setiap materi yang Dr. Krisna boleh share kepada kami. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sehingga juga mungkin boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan mewakili dari semua teman-teman yang hadir di sini. Semoga boleh membekali kami, menambah pengetahuan kami, bahkan juga menambah awareness kami. Kalau seandainya memang ada yang dalam diri kami yang merasa seperti yang diungkapkan Dr. Krisna, kami boleh menindaklanjutinya dengan baik, baik di secara medis maupun juga di dalam Tuhan. Oleh karena kami serahkan sepenuhnya diri kami masing-masing dalam keadaan kami masing-masing. Saat ini mungkin kami memiliki stresor atau mungkin ada hal yang membuat kami seolah-olah menuju kepada
keadaan depresi, tapi kami akan percaya karena Tuhan yang pegang kami, maka semuanya bisa kami lewati dengan baik. Terima kasih Bapak. Kalau setelah ini juga kami akan melaksanakan aktivitas kami yang lain, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus. Kami bawa Dokter Krisna dalam setiap eh, prakteknya, dalam setiap pelayanannya, dalam keluarganya, Bapak yang berkati lebih lagi, sehingga Dokter Krisna boleh juga memberkati juga lagi setiap orang dengan ilmunya, dengan diagnosa dan terapinya. Terima kasih Bapak. Ini doa kami yang tidak sempurna, hanya ingin kami serahkan satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Oke, sekarang kita mau foto. Boleh open kamera semuanya ya. Yang dari tadi ditutup mukanya, disembunyikan. Sekarang kita mau foto bareng-bareng. Nanti dibantu sama Mita ya, Mit, buat screenshot. Boleh tolong kasih aba-aba ya, Mit, biar senyum dan gayanya oke. Ini ada 2 halaman ya. Oh ya, Jadi bergaya aja terus teman-teman, nanti kita screenshot. Nanti Kak Dokter Erin bantu screenshot. Ya, Oke. Kayaknya ada yang belum tapi. iya. Denis, sebentar ya kita Diana, Kita tunggu. sapa dulu ya yang belum. Ibu Felix, Noli, Pak Diana, Noli, eh Hendro, ya, Nendro, Ana, Kak, Ibu Endang. Balia ya? Ya udah dulu, cukup kali ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Ntar ya. Sekali lagi. Lagi-lagi. Sekali lagi. Sebentar. Oh, Priska lagi di jalan. Halaman 2 nih ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Udah dua-dua Sip. halaman. Oke. Oke, thank you Dokter Kak Erin, thank you Mita. Dokter Diana, Krisna, saya Kasih. mewakili teman-teman Maria, Dokter mengucapkan Iri. banyak terima kasih banyak untuk kesempatan dan materi-materi yang sudah disampaikan, begitu juga dengan cara penanggulangannya, begitu juga untuk teman-teman yang tadi tanya tapi belum sempat terjawab. Mohon maaf ya, karena kita juga